warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Selamat siang, gimana kabarnya? Di kesempatan siang hari ini edisi Kamis 9 Februari 2023. Senang sekali seperti biasa Valeria bisa menemani kamu semuanya dalam bincang sehat bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan di kesempatan siang hari ini Valeria sudah kedatangan seorang narasumber, di mana beliau adalah merupakan dokter spesialis THT KL dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Langsung saja, karena memang untuk hari ini adalah hari yang spesial dengan cuaca yang sangat redup. Semoga saja kamu yang lagi stay tune di 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Tengku Maruman 48 Bojonegoro bisa berbincang-bincang secara on air di satu layanan aja ya, bisa melalui radio on air di 0353 891 788. Oh iya, ini radio WhatsApp juga bisa on kembali di nomor 085 707 720 577. Sampai nanti pukul 3 sore kebersamaan kita bersama Dr. Muhammad Ridwan, spesialis THT KL. Halo, assalamualaikum Dokter Ridwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya benar panggilnya Dokter Ridwan ya? Ya, betul. Mungkin Dokter Muhammad atau ada nama keren gitu dok. Bebas Dokter MR gitu ya. Silakan saja Mbak Ria. Oke, sehat dok ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Ria sehat ya? Alhamdulillah luar biasa dok. Pokoknya kalau setiap hari Kamis khususnya nih wajib semangat dan tentunya selalu sehat yang diharapkan dokter. Walaupun setiap harinya juga berharap sehat terus gitu ya. Oke. Bersama Dokter Muhammad kita akan berbincang tentang deteksi dini gangguan pendengaran, di mana beliau ini sangat berkompeten di bidangnya, di mana merupakan dokter spesialis yang sangat terkenal di Bojonegoro. Nah, untuk itu nih, silakan saja bagi kamu yang ingin berpartisipasi sekali lagi di dua layanan ya, 0353 891 788 atau di radio WhatsApp di 085 707 720 577. Oke, Dokter Ridwan, sebagai pemula nih ya, kayaknya nih saya sendiri nih mungkin kadang-kadang juga masih rancu gitu, gangguan pendengaran tuh seperti apa sih dok gitu. Ya. Jadi begini Mbak ya, yang disebut gangguan pendengaran itu jika seseorang misalkan nih kalau sudah dewasa ya, dia bisa merasakan bahwa oh saya kok nggak nyaman ya, biasanya saya misalkan dengerin musik dengan volume sekian, ini saya sudah dengar, tapi sekarang kok jadi nggak dengar ya. Itu misalkan kalau sudah dewasa bisa mengkomunikasikan. Nah, di sini kita mengambil topik mengenai deteksi dini terutama untuk gangguan pendengarannya. Jadi terutama misalkan pada anak-anak, mohon maaf, misalkan pada anak-anak yang dia ada gangguan dalam berbicara, misalkan dia usia hingga 3 tahun hanya bisa menyebutkan satu sukata, hanya pak atau ma dan seperti itu. Nah, itu perlu kita telusuri apakah anak tersebut itu mengalami gangguan pendengaran. Karena apa? Seseorang anak yang dia tuh memulai atau belajar proses bicara, tentunya dia mulai proses mendengar terlebih dahulu. Betul. Jadi seseorang anak dikatakan dia tuh terlambat bicara, atau kalau bahasa medisnya speech delay, itu kita pastikan betul apakah ada gangguan pendengaran atau tidak. Nah, jika kita sudah melakukan screening atau deteksi dini, jika seseorang itu tidak ada gangguan pendengaran, nah itu mungkin bisa dilanjutkan dengan terapi berikutnya. Jika ada sesuatu di proses pendengarannya, nah itu yang harus kita segera intervensi. Begitu Mbak Ria. Oke, jadi memang gangguan pendengaran ini bisa saja terjadi dimulai dari usia remaja dewasa. Betul. Tetapi yang lebih banyak kita bisa mendeteksi lebih dini di usia 3 tahun. Saya tambahkan sedikit Mbak Ria. Secara dini, ini kan kita nih ya, kalau secara dini itu bahkan sebetulnya bayi usia 2 hari bisa kita deteksi. Oh gitu dong. Betul. Jadi sejak dini begitu, ini juga di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro kita pun sudah bisa dilakukan. Jadi bagi ibu-ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu bisa memeriksakan secara dini bayi yang sudah lahir itu bagaimana. Apalagi, mohon maaf, ada riwayat jika orang tuanya, salah satu dan keduanya ini mengalami gangguan pendengaran secara cacat bawaan. Nah itu tentunya si bayinya lebih berisiko juga untuk mengalami gangguan pendengaran ataupun cacat bawaan yang mengganggu di fungsi pendengarannya. Seperti itu Mbak. Oke, jadi bagi ibu-ibu yang melahirkan di Rumah Sakit Aisyah, apakah mendapatkan layanan semacam itu dok? Atau memang
request dari Request, orang tua. request, Oh, betul, begitu ya. request, ya. Jadi bayi yang lahir 2 hari itu sudah bisa Sudah bisa, dideteksi. sudah bisa. Itu bagaimana, Dok? Ya, jadi kita Melalui akan apa mengasah itu? suatu alat, nanti ya alat itu dipasangkan pada kedua telinganya, Oke. kemudian kita nanti ada gelombang suara yang kemudian kita keluarkan, kemudian itu alat tersebut menilai respon dari organ pendengaran yang ada di, mungkin kalau orang menyebutkan itu rumah siput. Nah, itu ada sel rambutnya di situ. Nah, itu responnya bagaimana? Itu bisa tercatat pada alat tersebut. Nah, jadi jika secara dini diketahui adanya gangguan pendengaran, maka sebaiknya sebelum usia anak tersebut 6 bulan harus segera dilakukan intervensi. Oh, begitu. Ya, jadi kita seperti lihat kalau ada kadang usia 2 bulan, 3 bulan, dia itu kan sudah mulai mendengarkan rangsang suara, terespon terhadap suara. Misalkan dia suara keras atau mungkin ayahnya datang naik motor din 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 din. Nah, seperti itu kan biasanya respon suara anak. Yeah. Sekarang bayi itu kita kadang kalau orang kadang nih kalau apa ngudang bayinya tuh ayo dewe ganteng dewe tepok-tepok, anaknya tuh respon atau enggak. Nah, jika tidak respon, kita harus aware, harus perhatian. Ini ada sesuatu, kok ada katakanlah di rumah musim hujan tadi ini ya, Mbak ya. Betul. Ada kilat dear brother, si anak kok tidurnya Santai-santai iya, aja. si anak ini kok santai-santai aja, tidurnya tetap gelap, tidak Iya. ada kaget sama. Nah, itu juga Oh, gitu ya. gitu Mbak. Karena memang kebanyakan yang saya tahu tuh kalau ibaratnya orang Jawa, Dok ya, bilang Ya. itu bayi kalau masih umur mungkin 7 hari itu katanya sih pendengarannya masih tidak sebegitunya gitu, sehingga kalau ada suara-suara keras kadang-kadang ada yang responnya biasa aja, tidak merespon, kadang ada yang kaget-kaget kayak gitu. Ya. Itu masih wajar gitu. Ya. Padahal sebenarnya itu bisa merupakan Bisa. salah satu tanda ya, Dok ya. Tidak selalu loh ya, tidak Hmm. selalu. Jadi betulnya memang betul. Jadi kalau memang dikatakan kurang dari 1 minggu, iya, seperti itu. Makanya kita harus sedini mungkin. Bisa saya sampaikan tadi bahwa harus terdapat mungkin kurang dari usia 6 bulan itu maksimal bulan. Karena apa? Dia sudah usia 6 bulan sudah berusaha mencari sumber suara. Dari mana sumber orang mengidentifikasi suara seperti itu. Apalagi dia sudah mulai usia 1 tahun bahkan lebih, dia akan menirukan apa yang orang tua paling nggak diucapkan. Seperti itu Mbak Ria. Jadi kalau masalah ada gangguan pendengaran Ya. itu bisa juga berpotensi untuk terjadinya speech delay. Betul. Atau kalau orang misalnya seperti bisu ya. Oh, gitu Kalau ya. dulu itu istilahnya bisu tuli. Kan sekarang itu tidak boleh sebut nama tuli itu. Kalau di istilah sekarang di bidang ilmu kesehatan telinga hidung tenggorokan kuda leher, bidang saya itu tidak ada. Yang ada itu gangguan pendengaran yang profan, yang derajat sangat berat. Gitu. Itu harus tetap kita cari. Kenapa penyebabnya? Apakah memang salah satu atau salah dua atau salah berapa di organ pendengaran? Karena organ pendengaran kan banyak. Iya. Mulai daun telinga kita, kemudian liang telinga kita, gendang telinga kita, tulang-tulang pendengaran, kemudian itu diteruskan sampai ke rumah siput tadi. Rumah siput tadi meneruskan gelombang suara melalui saraf ke otak kita, baru diterjemahkan suara tersebut. Nah, itu bisa kita deteksi mulai awal hingga Gitu. dan sudah bisa dilakukan di rumah sakit ICU. Wow, keren banget. Iya. Nah, itu alatnya, Dok, dimasukkan kan ke mendekati rumah siput itu tadi ya? Atau Nah, jadi gimana? cuma kayak semacam pakai ini ya, Kayak headset. headset gitu? Iya, betul sekali. Oh, jangan-jangan semacam dipakai headset nanti bayinya ikut gerak-gerak gitu, Dok? Nah, iya. Gitu ya. Oke, jadi sangat canggih berarti, Dok ya, hanya bayi memakai headset aja udah bisa mendeteksi Betul. gitu ya. Iya. Apakah itu berfungsi alat pendengarannya begitu, Dok? Apakah organ pendengarnya berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, seperti itu. Gitu. Nah, berarti itu sangat penting ya, Dok ya, kalau dibilang deteksi dini itu memang apakah sebegitu pentingnya sih? Apa nggak ada yang lebih penting dari lainnya gitu? Sehingga ini benar-benar harus menjadikan perhatian sendiri bagi ibu muda khususnya yang ketika mempunyai anak, anaknya adem ayem santai aja mah dia santai-santai aja Ya, gitu. gitu ya. Kadang ada sebagian orang lagi gini, wah anaknya kok anteng kok Anteng enak gitu, ini, iya. Nggak kasih ngerepotin minum, gitu nggak ya. ya, betul, nggak suka rewel, nggak suka nangis, ada suara ribut-ribut apa, Iya. dia tidur aja, cuek-cuek aja. Itu kalau sekarang hati-hati ya, Oh, oke. harus hati-hati, kita lebih waspada. Ya, siapa tahu ya belum tentu juga. Ya, makanya kita ada pemeriksaan khusus yang bisa dilakukan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, bahwa hal semacam itu nanti akhirnya bisa kita hindari. Karena sangat kasihan, nanti dia tumbuh kembangnya akan terganggu, proses bicara yang terganggu, akibatnya dia akan sulit
untuk melakukan bicara atau speech delay gangguan bicara tadi. Kalau gangguan bicara otomatis nanti sangat mengganggu kualitas hidupnya di masyarakat datang. Oke, jadi macam-macam gangguan pendengaran selain mungkin tidak bisa mendengar atau kurang mendengar, selain itu apa dok? Jadi sebetulnya itu dibagi dua ya. Okay. Ya, jadi gangguan pendengaran itu ada yang misalnya secara konduksi atau mekanik atau secara neural atau sarafnya. Nah itu memang harus dibedakan. Bagaimana bisa tahunya? Satu, ya pasti pertama pasien tersebut atau bayi tersebut, anak tersebut datang ke Politehat di kita pastikan dulu, diperiksa terlebih dahulu. Jadi misalkan begini, ini kok sulit ya, ada sesuatu. Ada gini, misalkan anak yang sering itu anak usia sekolah dasar. Biasanya tuh nggak apa-apa dok, datang itu kok ini kok dijak omong kok jadi haheho itu, kok agak kenapa ini? Biasanya kalau ngomong kok sekarang gak teriak-teriak, kalau ngomong keras baru dengar, pastikan dulu. Jangan-jangan ternyata di pemeriksaan ada kotoran yang membuat di situ, itu bisa jadi. Ya. Kedua, kemungkinan ada infeksi juga di situ Mbak Ria. Itu juga mengganggu fungsi pendengaran juga. Nah ini kalau kita pastikan terlebih dahulu bahwa kondisi telinganya bersih, oke, tidak ada tanda infeksi, tapi kok tetap dia ada gangguan dalam dia proses mendengar, baru kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Oke, jadi memang termasuk salah satunya menjaga kebersihan tubuh agar lingkungan di telinga ini bisa aman gitu penting, ya. Ini penting, ini penting. Nah, gini, saya tambahkan lagi. Kadang masyarakat awam, mohon maaf, ini kadang itu kan sering tanpa sengaja ya, tanpa sadar tuh suka korek telinga, ya kan? Kadang datang itu ya sudah enak, apalagi kalau setelah mandi nongkrong di depan gitu di teras rumah, apalagi sekarang udah seperti ini, syahdu seperti ini. Nah, lagi nongkrong di pagi sambil ditemani minum teh atau kopi, tanpa sengaja ngambil terserah apa atau alat, atau biasanya yang sering itu mana saya sebut cotton bud, nah, langsung ambil korek-korek gitu, nah, sampai sana. Itu tidak boleh. Saya ulangi lagi, itu tidak boleh dan tidak bisa. Ya? Tidak boleh karena tidak boleh berbesar semua ya, tidak boleh. Dan garis bawah, iya tidak boleh. Karena apa? Satu, kita tidak tahu bagaimana kondisi telinga kita yang sesungguhnya. Ya, katakanlah semisal ya ada kotoran. Jika kita berusaha mengkorek sendiri atau mengeluarkan sendiri tanpa sengaja, ya tidak jarang bahwa ternyata kotoran tersebut akan semakin masuk ke dalam dan akhirnya semakin akhirnya menumpuk di dalam, kadang datang keluhan tidak dengar, terasa nyeri hanya karena kotoran yang menumpuk dan keras seperti itu. Satu itu. Dua, kadang kondisi telinga itu sebenarnya bersih, tapi kita mengkorek padahal ada lapisan daripada lubang telinga kita yang harusnya itu untuk melindungi lubang telinga kita korek, akhirnya terjadi iritasi, akhirnya bisa bengkak, terjadi infeksi, itu juga bisa. Bahkan yang ekstrim itu kotoran kedorong, bahkan bisa sampai mengganggu gendang telinganya, bahkan bisa sampai robek. Itu yang tidak kita harapkan sebetulnya. Jadi jangan sudah kebiasaan untuk mengkorek telinga itu kurang baik. Iya, karena memang kadang-kadang kalau kita lagi merasa tidak nyaman, ya tercepat itu dok, dok. Terus nanti pertanyaan gini misalnya, nah terus gimana dok jadinya kalau nggak boleh dikorek? Nah, sebetulnya kita tuh sudah alam ya, manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Jadi anatomi lubang telinga kita pun diciptakan begitu sempurna oleh Allah. Jadi kalau ada kotoran atau apa, insya Allah itu proses cleaning atau cleansing telinga itu akan bekerja dengan sendirinya. Jadi kalau ada kotoran sedikit akan insya Allah akan keluar dengan sendirinya tanpa kita perlu korek-korek. Hanya perlu saja dengan 3 bulan bahkan terlama sampai 6 bulan sekali mungkin ke Politehat untuk melihat, dok ini telinga saya gimana, ada kotoran, itu sudah cukup. Tanpa dilakukan manipulasi sedikit pun terhadap lubang telinga. Jadi seperti itu. Iya. Yang harus kita lakukan sebenarnya ya. Tapi di sisi lain kita harus tetap menjaga kesehatan telinga dok ya. Selain kita tidak membersihkan secara spesifik ke dalam lah apa gitu ya. Karena memang kadang-kadang untuk anak-anak ini yang biasanya lebih sering terjadi kan, dia bermain, debu nempel banyak sehingga banyak sekali kotoran yang masuk ke telinga. Dan ketika kita melihat contoh anak-anak kita aja melihat, wah telinganya kotor, ini tangan udah gatel nih, pengen bersihin aja gitu. Gak apa-apa gitu dok ya? Selama
mungkin ya bapak ibu di rumah melihat anaknya bisa melihat dengan jelas ya, sebenarnya dengan cepat itu yakin dan itu kotoran, monggo saja dengan hati-hati. Jika merasakan kesulitan jangan dipaksa. Khawatir nanti akan malah timbul luka dan lain sebagainya, dan akan bisa menyebabkan infeksi yang berjelas. Oke. Jadi kalau tidak yakin tidak bisa, yang mending datang aja ke dokter, gitu ya. Daripada merugikan orang banyak. Oke, Insan Madani dimanapun kamu berada, bagi kamu yang lagi stay tune bersama Valeria dan juga Dr. Ridwan, di kesempatan siang hari ini kita berbicara tentang deteksi dini gangguan pendengaran. Silakan saja di 0353891788 atau di 085 707 7205 77 terbuka lebar bagi kamu semuanya sampai 30 menit ke depan. Nah, bicara masalah deteksi dini gangguan pendengaran ini, tadi sudah banyak sekali dikupas tuntas bahwa sebenarnya pendengaran merupakan salah satu organ yang penting yang harus kita jaga ya, walaupun bukan satu-satunya, tetapi ini juga wajib gitu. Karena kalau tidak, maksudnya organ pendengaran ini tidak kita jaga, bisa mempengaruhi organ-organ lainnya gitu dok ya. Atau memang dia bisa berdiri sendiri gitu dok? Ya, kenapa disebut dengan di bidang kita ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorok, dan kepala leher ya, THTK. Jadi telinga, hidung, tenggorok itu merupakan satu kesatuan. Biasanya kalau ada keluhan di telinga akan bisa muncul juga keluhan di hidung maupun di tenggoroknya. Seperti itu. Makanya jika sebelum terjadi sesuatu kita menjaganya. Oke, lalu apa yang terjadi dok apabila pendengaran kita berkurang? Efeknya apa dok? Selain mungkin tadi, apakah bisa memunculkan penyakit lainnya? Tumor mungkin? Atau Justru itu kebalikannya Mbak ya. Jadi gitu. penyakit tumor itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Kebalikannya. Iya. Tergantung tumornya di mana juga. Bahkan tumor di dalam tulang tengkorak kita, dalam kepala kita, bahkan di otak kita itu bisa. Selain juga ada juga sampai bahkan tumor itu ada dua macam, ada yang jinak, ada yang ganas. Nah, kadang ada tumor-tumor yang di bagian tenggorok kita, bagian belakang, itu namanya daerah nasofaring. Nasofaring itu nasal adalah hidung kita, faring itu tenggorok kita. Jadi daerah yang berbatasan antara hidung dan tenggorok kita. Di situ tuh karena lapisannya atau mukosanya itu merupakan yang peralian, itu mudah sekali atau kerap sekali terjadi suatu keganasan di situ. Nah, di situ biasanya pada awal mula timbulnya itu tidak kok timbul benjolan. Dia pasien datang itu biasanya awalnya gejalanya kadang telinga berdenging. Bisa jadi seperti itu. Ini mungkin ini tanggal 4 Februari kemarin, sebenarnya hari ini ya, cancer ini. Pas ini ya, 4 Februari kemarin. Ini ya sekali saya singgung sedikit. Biasanya ada keluhannya tuh di telinga hanya berdenging, kadang hanya gerbek-gerbek. Jadi mungkin ini ya. Jadi masyarakat memang kurang aware seperti itu. Kemudian kadang tahu beberapa jalan, beberapa minggu berjalan tiba-tiba dia pilek. Kadang pilek biasa tapi ada sedikit darah. Di telinga dok? Enggak, pilek. Iya, pileknya ingusnya keluar darahnya. Kadang bahkan mimisan tanpa sebab yang jelas. Nah, itu sebenarnya sudah ada aware keluhan di telinga, kemudian ada gangguan di hidungnya. Apalagi biasanya kebanyakan pasiennya sudah datang ke instalasi rawat jalan khususnya di Poli PHT, itu sudah ada keluhan muncul benjolan di leher. Itu biasanya sudah stadium yang sudah lanjut. Iya, betul. Jadi memang sulit untuk melakukan deteksi dini kalau masalah keganasan di situ ya. Ini kembali lagi kita kan nanti jadi keluar dari topik nanti kita. Ini kan basic banget ya. Tuh tadi untuk anak-anak tadi ya seperti itu, dia akan mengganggu kualitas hidupnya, bagaimana dia nanti sekolah nanti otomatis ya. Apalagi kalau masih di kelompok bermain atau TK, dia cukup sulit untuk berkomunikasi, bagaimana dia nanti belajar untuk bersosialisasi, cukup sulit jika mengalami suatu gangguan pendengaran. Itu untuk anak-anak, dan juga tidak melakukan untuk dewasa juga mendengar ini. Mungkin kalau udah yang ini yang lanjut usia, mohon maaf, apalagi ada faktor risiko, dia ada riwayat darah tinggi atau hipertensi atau diabetes, kencing manis, itu lebih berisiko akan mengalami gangguan pendengaran. Tidak, meskipun tidak semua pasien akan seperti itu. Pada orang dewasa yang bekerja di lingkungan yang bising, iya betul. Maksudnya saya kayak seperti bekerja di pabrik, tanpa menggunakan alat pelindung yang tepat. Harusnya biasanya saya yakin di sentra industri itu sudah disarankan kalau pakai ke area ini harus menggunakan ini penutup telinga yang
bentuk seperti earplug atau bahkan earmesh, seperti operator alat berat, itu harusnya menggunakan seperti itu. Tapi kadang kita lalai untuk menggunakan seperti itu. Nah, itu bisa terjadi juga gangguan pendengaran akibat suasana kerja yang bising tersebut. Nah, ini tentu juga sangat mengganggu bagi seseorang tersebut. Karena tidak mendengar, dia akan menjadi sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke, karena memang waktunya lama ya dia terpapar. Iya, terpapar terus-menerus. Kemudian sehingga menyebabkan gangguan pendengaran. Nah, ini satu lagi yang penting, jangan lupa. Anak sekarang suka pakai headset. Iya, betul. Nah, ini penting ini Bapak Ibu sekalian ini. Mohon ini diperhatikan putra dan putrinya di rumah yang sering pakai headsetan, apalagi sudah main game. Waduh, ada headsetan dong? Iya, headsetan. Oke. Kalau saya kan headset pakai headset kan, biar lebih nyaman gamenya dia. Waduh, lebih seru kayaknya gini kalau pakai. Gitu ya, Itu sebenarnya ada aturannya penggunaannya. Volume saat menggunakan headset tidak boleh lebih dari 60%. Oh, begitu. Ya. Dan ada jangka waktunya, Mbak Lia. Betul. Dia maksimal itu 5-10 menit harus istirahat. Oh. Jadi tidak perlu terus-menerus. Kadang kalau lihat kita kadang mungkin jangan Mbak Ria juga ini. Asik kan dengerin musik. Itu dia, makanya cuma 10 menit dong. Sampai ketiduran. Iya, kan kadang kita asik. Iya. Apa mungkin Mbak Ria menemukan murotal ya. Lagi ini sampai ketidurannya juga sebaiknya jangan. Tidak bagus ya. Tidak bagus juga nanti kalau dia seperti itu. Boros di mana-mana bisa jadi. Oh, begitu ternyata. 5-10 menit harus berhenti. Ya, istirahat 2 menit nanti bisa dilanjut lagi. Oh, wow, ini nih. Jadi bukan hanya anak-anak yang dewasa pun ketika kita menggunakan headset kan kadang-kadang nggak terbatas waktu gitu loh. Apalagi kalau lagi asik-asiknya, entah itu bermusik, entah apapun itu ya. Entah main game atau apapun seperti yang disampaikan Dokter Ridwan. 5-10 menit stop dulu, istirahat 2 menit, bisa dilanjutkan kembali. Nah, apakah ada durasi semacam batasan dalam satu hari itu berapa jam kita hanya boleh? Harus maksimal 2 jam. Oh gitu ya. Sama seperti pemakaian HP ya? Iya, maksimal. Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila kita mengalami gangguan pendengaran, Dok? Ya. Jika kita memang merasa mengalami gangguan pendengaran sedapat mungkin dan sesegera mungkin, Mbak ya. Sebaiknya kita segera pastikan apakah gangguan pendengaran itu betul karena memang murni gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh kurang berfungsinya dari salah satu organ pendengaran atau mungkin proses yang lainnya. Jadi sebaiknya terus gimana pertanyaannya? Ya sebaiknya memang dibawa periksa ke poli THTKL. Seperti itu. Seperti itu. Jadi lebih memastikan apakah pendengaran saya berkurang. Kadang kan bisa juga kita tuh kalau mulai, apalagi sekarang cuaca seperti ini, flu, batuk, pilek, itu juga bisa gangguan pendengaran. Betul. Jadi pastikan betul, tidak serta-merta seseorang mengalami gangguan pendengaran kita sarankan untuk pemeriksaan tes pendengaran ini. Nah, harus kita pastikan dulu gangguan pendengaran itu karena apa, seperti itu. Oke, apakah ada semacam hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak itu, Dok, mungkin kita selain membatasi diri penggunaan headset, terus tadi mungkin ada hal-hal lain yang lebih urgent yang kita belum tahu, Dok? Ya, yang terutama ada anak tadi ya. Ya, kalau yang dewasa mungkin di lingkungan kerja itu tadi sebaiknya gunakan APD dengan baik dan benar. APD itu alat pelindung diri. Kalau kita mungkin di rumah sakit ya pakai APD seperti pakai masker lah atau pakai gown itu. Mungkin sekarang kan masih ini kan status pandemi belum dicabut ya. Sudah dong. Pandemi statusnya PPKM Pak yang dicabut. gitu Status pandemi kan belum dicabut. Iya. Status pandemi kan belum dicabut. Seperti itu. Ya, kalau mungkin di lingkungan kerja masing-masing harus menggunakan headset, harus menggunakan earplug, silakan Bapak Ibu sekalian. Gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sayangi telinga Anda. Sayangi fungsi pendengaran Anda. Itu mungkin benar jelas. Untuk anak-anak yang adolescen, yang remaja ya, batasi penggunaan headset. Ya. Kemudian mungkin kalau ini ya dekat Kota Besar itu ada yang mohon maaf mungkin ada konser musik, ada tempat hiburan, itu juga kalau bisa jangan terlalu lama, atau menghindari bising yang sangat tinggi yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran kita.
Nah kemudian yang satu lagi, terutama pada bayi dan anak-anak. Nah ini yang penting. Ini karena menyangkut masa depan mereka semua. Sedapat mungkin, sedini mungkin, secepat mungkin kita segera deteksi, kita cari, kita ketahui, kita berusaha lah. Ini kenapa Pak anak ini kok sepertinya kok tidak respon terhadap benar. Kita segera harus mencari. Kalau enggak, ini sangat kasihan nanti ke depannya. Dia bisa akan spesialis, bukan seperti istilah awam bilang bisa dia bisu tuli. Jadi seorang bisu tuh kok ada sesuatu mungkin yang sewu di organ dia bicara atau di lidahnya atau gimana nggak sama. Ternyata dia hanya gangguan pendengaran. Kan kasihan sekali. Harusnya bisa diintervensi sejak dini. Mungkin kalau perlu pakai alat, kita sarankan menggunakan alat. Dia bisa mendengarkan dengan akhirnya dia bisa mendengarkan sumber suara, bisa menirukan orang lain bicara, akhirnya dia tidak terganggu dalam berkomunikasi. Oke, nah orang yang mengalami gangguan pendengaran itu sebenarnya bisa diobati atau bisa disembuhkan? Ya, seperti tadi saya sebutkan gangguan karena apa dulu. Oh gitu ya. Misalkan kalau ternyata memang ini ada sesuatu di saraf pendengarannya. Jadi istilahnya gini, kalau PLN misalkan kan ada ya, ini kalau orang bilang, termasuk lampunya mesinnya kan nerang kok, voltasenya turun. Nah, itu kan nanti kan ada gangguan di hantaran sarafnya. Itu bisa kita amplifier atau ditengarkan dengan alat bantu dengar. Itu di Aisyah juga kita sudah menyediakan, monggo. Nanti bagaimana alat bantu dengar yang sesuai dengan suara, tidak serta-merta. Seperti contoh kalau kita biasakan, kok aku yang awal kan kacamata ya, baca sulit, langsung aja ya sudah saya beli aja kacamata ini, saya suka ini, pakai ini. Oke, stylenya oke, kekinian, bisa. Alat pendengaran juga seperti itu. Pertama-tama kita yang mungkin sekarang di banyak yang mungkin ya, yang jual di toko-toko alat kesehatan menjual alat bantu dengar. Pertama aku maunya yang ini, yang itu. Nah, itu ternyata karena proses pemilihan alat bantu dengar itu juga harus dimulai dengan proses screening dulu tadi. Jika sudah ketahui derajat pendengaran sampai seberapa, harus mulai proses fitting. Fitting itu dipaskan. Sama kalau fitting baju. Nah, jadi ini untuk seseorang yang dengan derajat gangguan pendengaran sekian, itu alatnya sesuai itu yang ini. Jadi tidak serta-merta kita bisa. Seperti itu. Jadi kalau memang Bapak itu ingin berkonsultasi, misalkan ini ada pendengar ya dari Madani FM sudah menggunakan alat pendengar kok nggak nyaman tapi ya ternyata memang dulu beli sendiri, monggo. Silakan datang ke Aisyah, kita berdiskusi di sana, bahkan nanti di sana juga bisa untuk dipastikan ternyata alatnya sesuai enggak dengan gangguan pendengaran yang dialami oleh Bapak. Oke. Selain menggunakan alat bantu dengar, Dok, apakah mungkin ada semacam tindakan operasi? Ada. Ya. Jadi kalau kita pastikan betul ternyata biasanya ini ada, mohon maaf, ada cacat bawaan istilahnya. Jadi rumah siput atau kokleanya itu memang tidak tumbuh dengan baik, tidak sempurna. Itu bisa digantikan. Sekarang namanya cochlear implant. Jadi diimplant, dipasangkan di dalam kepala tersebut. Itu tentunya mulai proses supaya tidak serta-merta dan tidak semuanya seseorang anak itu nanti jangan-jangan saya belum tentu, harus tetap dipastikan dulu. Pemeriksaannya tetap berjenjang, nanti kita melakukan pemeriksaan awal ini, kemudian lanjut seperti itu, memastikan betul. Itu memang perlu tindakan operatif seperti itu. Nah, itu kalau memang secara dini diketahui, kemudian secara dini dilakukan operasi untuk diimplan atau ditanam di dalam kepala kita, di dalam kepala, maksudnya di dalam pasien tersebut, insya Allah tadi bisa untuk membantu dari fungsi pendengarannya. Begitu. Iya. Jadi masih ada tindakan operasi untuk kasus-kasus tertentu. Tertentu, betul sekali. Oke, dokter, tadi seperti disampaikan kan gangguan pendengaran itu bisa terjadi apabila faktor keturunan. Ada salah satu. Bukan faktor keturunan ya? Oh bukan ya dok ya? Bukan faktor keturunan ya? Bukan faktor keturunan, gen turun. Betul. Kita kan laki-laki XY, perempuan kromosom kan X itu masuk di gennya, nanti diturunkan. Enggak, tapi faktor risiko, Pak. Faktor risiko. Jadi kalau mungkin orang tuanya kok ada, makanya nih kita mungkin pernah baca di berita atau melihat di televisi, mungkin ada satu keluarga kan saya butuh narung. Betul. Nah ini tadi yang mau saya tanyakan. Oh itu. Bapak ibunya tunarungu. Nah betul. Anaknya alhamdulillah baik-baik saja. Ada. Oh gitu ya dok kalau ya? namanya keturunan, pasti keturunannya tunarungu. Ini enggak. Tapi faktor risiko. Jadi dia lebih berisiko. Sama dengan alergi, makanya juga gitu. Jika seorang orang tuanya punya
atau yang punya riwayat alergi ini lebih berisiko akan alergi. Tapi tidak serta-merta selalu seperti itu. Hanya lebih berisiko. Bukan keturunan. Ya. Nah, ini kan ini ya. Faktor risiko ya. Adalah bukan keturunan dan tidak diturunkan. Oke. Oke. Ya. Jadi dengan gangguan pendengaran ini bukan merupakan faktor keturunan, bukan diturunkan, Ya. tapi faktor resiko bisa jadi ya dok Ya. Gitu. Oke. Dan mudah-mudahan ini dimanapun kamu berada masih bersama Valeria di menit ke-45 lepas dari pukul 2 siang. Kita akan mendengarkan salah satu iklan yang lewat dulu dok ya. Valeria akan sampaikan info peningkatan keandalan listrik dari PT PLN Persero UP3 Bojonegoro, ULP Bojonegoro, bahwa akan ada pemadaman aliran listrik pada besok hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 mulai dari pukul 9 pagi sampai 11 siang. Dan wilayah padamnya ada di Jalan RA Kartini, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Raja Wali, tepatnya di Gang Rawi 3. Di situ akan ada pekerjaan rubah konstruksi. Jadi bagi kamu insan muda madani yang ingin membutuhkan listrik besok nih ya, siap-siap aja, prepare mulai dari pukul 9 sampai pukul 11 akan ada pemadaman listrik. Oke, Dokter Ridwan, kita kembali lagi di tema kita deteksi dini gangguan pendengaran. Tadi sudah disampaikan orang yang terkena gangguan pendengaran akan bisa sampai ke jenjang itu ya dok ya. Kalau tidak ditangani dengan bagus akan berjenjang sampai dia besar ataupun dewasa. Ya. Apakah gangguan pendengaran ini bisa menyebabkan kematian dok? Faktor utama dok? Kalau hanya karena gangguan pendengaran nih Mbak Ria ya. Iya. Insya Allah tidak sampai segitu. Kecuali seperti Mbak Ria sebutkan tadi, apakah bisa karena tumor dok? Ya. Nah, kalau ini kan kalau hanya gangguan pendengaran aja itu insya Allah enggak. Walaupun hanya bukan hanya itu aja, tapi nggak boleh disepelein ya dok ya. Tapi kalau ada gangguan pendengaran jangan disepelekan. Iya betul. Betul. Karena ya itu tadi ibaratnya kalau kita nggak bisa mendengar juga kurang ya, memang Allah menciptakan itu sudah itu ya, mendengar, melihat, berbicara, merasakan seperti itu. Kalau salah satu kenikmatan aja sudah hilang dari kita ya bagaimana dong ya. Untuk itulah kita harus menjaganya gitu sedini mungkin. Kalaupun kita mempunyai anak-anak yang ibu-ibu yang mau melahirkan ya deteksi dini. Nah dok, apakah ketika ibu hamil itu juga bisa dok dideteksi ketika nanti anaknya akan mengalami gangguan atau tidak gitu? Betul, yang saya tunggu sebetulnya. Oh gitu ya dok ya. Jadi kan saya sebutkan tadi ya bahwa bayi yang baru lahir itu bisa kita deteksi langsung dia mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Jadi itu terutama sampai baru lahir sampai 3 bulan itu harus segera tegak diagnosisnya bahwa ini ada gangguan pendengaran tidak. Karena sebelum usia 6 bulan kita harus segera melakukan intervensi terhadap bayi tersebut. Nah, pertanyaan dibalik. Tadi gimana dok kalau ibu apa? Nah, jadi pada ibu-ibu yang pada masa hamilnya, nih ya, pada masa yang mempunyai keluhan, misalkan, pertama kadang tuh kita tuh nggak merasa biasa aja, batuk pilek, flu biasa. Nah, ternyata dia itu terinfeksi oleh mungkin lebih sering TORS itu ya, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus virus, herpes virus. Nah, apalagi seorang itu tidak sebelumnya ibu tersebut tidak vaksin itu terlebih dahulu sebelum dihamil. Nah, jika dia mengalami keluhan saat hamil kok sering dia tuh seperti kadang keluhannya kan karena viral infection kan gejalanya sama, keluhannya sama, simptomnya sama. Hanya batuk, pilek, demam sama seperti itu. Ada nggak aware saudara pun? Itu cuma flu biasa, sudah minum vitamin sudah enakan. Itu juga bisa menjadi faktor risiko bahwa nanti bayi yang akan lahir akan bisa mengalami gangguan pendengaran. Faktor risiko loh mbak yo. Iya. Saya catat. Iya, faktor risiko. Ya itu satu, jadi kehamilannya. Kedua, bagaimana saat persalinannya? Bagaimana saat bayi tersebut dilahirkan? Nah, apakah dia lahir dengan usia hamil ibunya cukup bulan? Apakah dia lahir prematur? Itu juga bisa pengaruh juga pada gangguan pendengaran si bayi tersebut. Ataukah dia lahir dengan kondisi sehat? Dalam arti, apakah berat badan lahir bayi tersebut cukup? Jika kurang dari 1.500 gram, tentu sangat berisiko ini pastinya. Apalagi kurang bulan, prematur. Nah, ada lagi juga
saat dia lahir banyak Mbak, faktornya memang banyak. Saat lahir itu selain tadi berat badan kurang, kemudian dia prematur atau kurang bulan atau kurang minggu mungkin ya, pada saat lahir dia kuning. Ya, itu juga pengaruh juga apakah dia pada saat lahir itu langsung nangis si anak tersebut, atau mengalami gangguan pernafasan, atau saat lahir hanya merintih saja, hanya dia harus dirangsang dengan ditepuk, atau dia baru bisa tangisan pun merintih. Itu akan bisa memberikan faktor risiko terhadap fungsi pendengaran pada bayi tersebut. Jadi seperti itu. Banyak kali ya dok ya. Ya. Jadi ibu itu mempengaruhi kesehatan janin Iya. ya. Wow, ternyata tidak mudah, dan ya itu memang harus kita jalanin kalau kita mau hidup menjadi lebih baik untuk generasi kedepannya ya. Jadi mungkin banyak sekali faktor-faktor yang harus kita perhatikan supaya nanti calon bayi yang dilahirkan juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, saya tadi sempat terbersit tuh satu pertanyaan dok, tapi kenapa sekarang tidak ada di catatan sini ya dok ya? Oke, sebelum saya bertanya kepada dokter, saya ingin lagi memberikan informasi kepada insan muda Madani semuanya bahwa sehubungan dengan akan diadakannya evaluasi pelaksanaan Car Free Day oleh tim unsur pengendalian Car Free Day dari Kabupaten Bojonegoro, maka disampaikan kepada masyarakat secara umum kegiatan Car Free Day pada hari Minggu, tepatnya di alun-alun Bojonegoro pada tanggal 12 Februari 2023 ditiadakan ya. Jadi mohon dengan sangat kepada masyarakat untuk bisa mematuhi untuk sementara waktu pada hari Minggu depan tanggal 12 Februari 2023 kegiatan Car Free Day untuk sementara waktu ditiadakan. Oke dokter, masuk di menit ke 51, masih ada 9 menit lagi gitu. Kita akan bahas tentang apakah ada pantangan dok untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Itu tadi. Jadi kita pastikan dulu gimana ya gangguan pendengaran tersebut tadi, apakah ada karena faktor infeksi sebelumnya, apakah ada faktor yang lain. Kalau memang ini kita bicara gangguan pendengaran yang murni ya, murni itu memang harus sebaiknya rutin kontrol. Nanti ada suatu jangka waktu tertentu dia untuk memastikan bahwa misalkan jika sudah menggunakan alat bantu dengar apakah masih bisa berfungsi dengan baik. Itu bisa dilakukan nanti di ICA, rumah sakit ICA. Kadang kan karena alat bantu dengar tuh yang sering kan menggunakan ada baterainya. Iya, mungkin betul. baterainya harus di replace, diganti yang baru juga. Dia bilang, kok jadi nggak dengar ya saya, ternyata hanya baterainya sudah mau habis. Itu bisa rasa nggak nyaman, kadang kok mulai agak gerbek-gerbek berdenging. Itu masih bisa. Dipastikan betul untuk alat bantu dengar yang tersebut. Ya, yang utama tadi sebenarnya kita menjaga telinga kita. Jadi jangan korek-korek telinga itu tadi. Iya. Masalah orang aja nggak boleh ya dok ya. Iya. Jangan korek-korek telinga. Korek-korek telinga iya, ya boleh ya. Iya. Jadi gini, kata Mas Sigit ya, mungkin masih ada waktu ya Mbak ya. Untuk Bapak Ibu mungkin yang punya bayi di rumah ya. Sebenarnya kita tuh punya kadang tuh ini loh Mbak ya, mainan yang ngicik-ngicik itu loh Mbak. Yang bulat itu. Yang merasa itu sebetulnya bagus. Itu adalah untuk merangsang dari fungsi pendengaran bayi tersebut. Itu karena sebetulnya yang sederhana seperti itu. Ya dengan cicik-cicik itu, ya nanti kira-kira 3 bulan dia sudah mulai matanya itu terbuka enggak. Dia kemudian mulai usia 6 bulan, dia tuh sudah mulai melirik enggak ke sumber suara. Mulai kemudian dia usia 8 bulan, dia sudah bisa mengidentifikasi asal sumber suara. Memang ada tahapannya. Jadi meskipun kalau orang dulu kan kita kasih mainan cicik atau apa. Jangan menyanyi itu dok. Ya, ternyata murah meriah ini iya, dok ya. Itu bisa sebetulnya. Kalau ternyata dia dengan ini kemudian ini dia coba dipanggil. Kalau mungkin sudah agak besar anaknya ya, karena usia sudah mau mendekat 1 tahun, dipanggil tuh juga kapan ada ditepuk atau bagaimana. Tapi kalau bisa jangan di depan anaknya. Maksudnya gini, dia kalau mengenai, oh sayang, cantik, itu seorang anak itu respon karena melihat dan mendengar. Bukan mendengar kan, gitu, kita pendengaran kan, melihat gerak bibir dari seorang tersebut. Oh gitu. Dia responnya, oh ini maksudnya kalau ekspresi orang tua seperti ini, oh maksudnya ini kan mesti kan kita gembira, ceria, dengan anak. Oh ini dipanggil, dia akan respon. Tapi coba kita panggil di belakang atau di samping anak tersebut. Nah, itu kan dia nggak melihat kita. Misalkan dari belakang, katakanlah kalau ini sudah usia 1 tahun ke atas ya,
panggil aja dari belakang. Evan, misalkan katakan namanya Evan, Ria, gitu. Respon enggak? Kalau dari depannya, Evan, Ria, ya kalian lihat. Iya, betul. Nah, itu jadi kacau, jadi rancu. Ini kalau di belakang, dari sampingnya, kalau dia tidak respon, sebaiknya segera dibawa ke Poligratis Rumah Sakit Aisyah untuk dipastikan apakah tersebut mengalami gangguan pendengaran atau ada sesuatu sebab yang lain. Oke, jadi pantangannya hanya itu dok ya? Maksudnya tidak ada pantangan seperti itu. Maksud saya tadi, apakah ada hal lain seperti dari faktor makanan, mungkin nggak boleh mengkonsumsi ini supaya pendengaran nggak ada, justru malah diminta untuk mengkonsumsi. Enggak. Karena tertentu apa, mungkin kalau sekarang aja ini ya, karena jajanan kan mengandung bahan pengawet segala macam, ya dibatasin saja. Yang penting ini aja kalau Mbak Ria ya. Kalau saya, yang penting nikmati, batasi, dan imbangi sudah. Nikmati aja sih, batasi, imbangi. Iya. Jadi nikmati ada makanannya apa, monggo silakan dinikmati. Karena makan sekarang sudah macam-macam, apalagi kalau anak dia tuh perlu belajar ini untuk taste-nya, untuk lidahnya. Oh kalau ini yang pedas, ini yang manis, kalau ini enggak nyaman, ini nggak enak, itu perlu. Tapi dibatasi aja. Kalau anak suka ini, misalkan suka keripik itu yang banyak benar terus dikasih itu. Kalau nggak pakai ini anak nggak mau makan ya jangan seperti itu. Ini juga dia diimbangi kalau pada yang usia dewasa, karena imbangi ya dengan olahraga yang teratur seperti itu. Terus itu. Perlu harus hindari apa nggak perlu. Simple dok ya sebenarnya. Iya. Simple tapi tidak mudah. ada simbol-simbol mungkin apa ibaratnya kayak moto-moto untuk pendengaran gitu dok. Apa yang mungkin kita bisa mengingat. Kalau usus kan cintai usus mungkin. Sama cintai telingamu ya untuk pendengaranmu. Iya karena memang itu tadi dok. Pendengaran yang saya tahu ini kan masyarakat awam kan tidak aware tadi, tidak begitu aware. Lain lagi kalau masalah kulit, masalah jantung, tidak kelihatan Maria ya. Iya gitu. Kalau kulit kayaknya apa ya orang cuek-cuek aja gitu. Padahal sebenarnya juga penting. Kalau sudah kadang sampai datang udah sewu, kadang congek gitu ya. Kalau orang sih mungkin nggak banyak opok ya, sewu sampai mohon maaf sampai keluar kadang nanah dari telinganya baru datang dia keluar, keluarnya bukan karena nanahnya itu udah kebiasa, tapi nggak bisa mendengarnya akhirnya. Iya. Seperti itu. Itu memang karena pemahaman mungkin dok ya, yang kita tetap harus edukasi. Makanya sore hari ini Dr. Ridwan datang ke Radio Madani FM untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Bojonegoro seberapa penting sih sebenarnya pendengaran kita ternyata sangat penting sekali. Oke dokter, karena waktu juga sudah cukup untuk bincang kita di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita tutup perbincangan kita, ada closing statement yang bisa disampaikan kepada masyarakat di Bojonegoro dan sekitarnya. Silakan dokter. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, saya harapkan untuk terutama yang mempunyai bayi ataupun anak-anak, sedapat mungkin, sedini mungkin kita lakukan deteksi secepat mungkin. Kita pastikan apakah anak-anak yang kita miliki ini mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Karena deteksi dini gangguan pendengaran bisa kita lakukan saat bayi usia 2 hari dan harus terdeteksi dan tegak diagnosa ketika anak usia 3 bulan, sehingga bisa kita lakukan intervensi sebelum dia usia 6 bulan. Karena apa? Itu sangat akan mempengaruhi kualitas hidupnya nanti. Jadi dia bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia bersosialisasi, itu sangat akan ditentukan oleh fungsi pendengaran pada saat bayi itu. Demikian. Oke, terima kasih Dr. Ridwan kehadirannya di Radio Madani FM, sangat informatif dan inspiratif. Semoga saja saya selaku pribadi juga mulai paham seberapa pentingnya pendengaran itu bagi kita. Sampai ketemu lagi, semoga di lain waktu dan kesempatan Dr. Ridwan bisa berbagi informasi yang lain seputar THT juga gitu ya dokter ya. Kita tunggu. Oke, terima kasih Insan Muda Madani masih setia bersama Valeria, dan nantikan terus program-program dari 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Teguh Umar nomor 48 Bojonegoro. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.